Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Cel bulan pian hari ini? Alhamdulillah sehat aja lah. Alhamdulillah. Ngaran ulun Dewi Fitriani, ulun pendamping sosial PKH Kecamatan Kahayan Kuala. Terima kasih ulun ucapkan ke bulan pian yang sudah berkenan hadir pada kesempatan pertemuan kita hari ini. Bulan pian meluangkan waktu untuk menghadiri pertemuan ini. Sebelum kita mulai materi, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, jadi materi yang hendak kita bahas pada pertemuan hari ini ada jauh beda kaitannya dengan materi sebelumnya. Ada yang masih ingat ya materi sebelumnya apa? Ya, jadi materi sebelumnya itu kita membahas tentang bagaimana cara mencuci tangan yang baik menggunakan sabun. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang bagaimana pemanfaatan jamban sehat. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama itu kita nanti dapat mengetahui bagaimana cara menggunakan jamban sehat. Kemudian kita juga tahu kayak apa ciri-cirinya atau kriteria jamban sehat. Habis itu kita juga bisa mengidentifikasi atau mencari tahu tantangan apa dalam memiliki jamban sehat. Habis itu kayak apa solusinya misalkan ada kendala. Habis itu kayak apa juga cara kita memanfaatkan jamban sehat gitu jelas. Nah, jadi sebelumnya ulun hendak bertakon, kenapa sih jamban sehat itu penting? Ada yang tahu lah, supaya parak kita hendak buang air, tinggi, bujur. Nah, lebih tepatnya, kenapa kita harus memiliki jamban yang sehat, dan jamban sehat itu penting karena jamban yang bersih dan sehat itu dapat menghindarkan kita dari berbagai macam penyakit, baik itu penyakit menular atau penyakit-penyakit lain, misalkan kayak diare atau behiraan di orang kita toh. Nah, itu kan salah satu cirinya, misalkan jamban kita rigat, otomatis kita mudah terserang kuman dan penyakit. Nah, kenapa jadi jamban yang bersih dan sehat itu penting? Karena jamban bersih dan sehat itu merupakan salah satu cara mencegah dan juga menangani stunting. Di rumah bubuhan pian sudah ada bisi jamban lah, Cel. Ada, siapa yang ada bisi? 1, 2, 3. Yang lainnya, Pang? Yang lainnya belum bisi lah. Oh iya. Nah, gasan bubuhan acil-acil yang bisi jamban tadi. Kayak apa kondisi jamban-jamban bubuhan pian, Cel? Adalah tersedia banyunya. Ada sabun kereda. Nah, kalau ada disediakan, Cel. Habis itu rancaklah, Cel, diberesihi. Alhamdulillah, rancak. Ada jakal pembersihnya, celah. Makasih, celah, untuk jawaban-jawaban bubuhan pian. Untuk selanjutnya, ulun bagi bubuhan pian menjadi 3 kelompok. Jadi tugas pertama berkelompok nih bubuhan pian. Sekelompok diskusiakan apa manfaat memiliki jamban sehat bagi keluarga dan masyarakat sekitar. Oke, karena ketiga kelompok sudah menjawab, kita berikan tepuk tangan gasan di kesebertaan. Terima kasih gasan jawaban bubuhan pian, jawabannya luar biasa benar. Jadi manfaat kita memiliki jamban sehat itu pasti ada ya, Cel. Kayak misalkan jarak jalan pina tadi, manfaatnya nyaman bila hendak bila hendak buang air, kada harus bercari-cari lagi ke wadah orang atau kada harus menunggu orang di sebelah kada memakai. Selain itu, selain yang disebutkan bubuhan pian tadi, ada lagi manfaat lain. Yang pertama, lingkungan kita yang pastinya jadi lebih bersih. Kemudian bau yang tidak sedap yang sumbernya dari jamban tadi itu berkurang. Kemudian yang ketiga, kesehatan meningkat. Kenapa jadi kesehatan meningkat? Karena jamban tadi kan sudah bersih, otomatis kuman dan penyakit itu kada bakalan hinggap di badan kita atau paling kada mengurangi lah. Kemudian yang keempat itu terhindar atau mencegah penyebaran penyakit. Ya otomatis kamu jamban bersih, kita kada mudah sakit ya.
Habis itu yang terakhir yaitu mencegah stunting. Jadi saran ulun, ada baiknya kita harus selalu menggunakan jamban yang bersih lah, rajin-rajinan bersihnya, menyediakan sabun lah segala. Apalagi gesan anak-anak kita yang masih halus-halus, itu diutamakan benar kesehatannya. Supaya mereka, kada cuma mereka sih, kita semua sekeluarga itu terhindar dari berbagai macam penyakit yang menyebabkan stunting, khususnya gesan si anak-anak tadi. Nah, ini ulun ada bisi tabel. Jadi ulun minta perubahan pian menyebutkan syarat-syarat jamban sehat yang ada di lingkungan sekitar perubahan pian. Nah, jadi untuk menggunakan jamban sehat, kita pasti ada kendalanya yang jalan kita alami. Kira perubahan pian adalah bisi kendala. Kenapa? Nah, jadi kita nih ngalih kadang diisi jamban sehat. Kan itu biasa, kebiasaan buang air di sungai lah ya. Mungkin bisa juga. Nah, misalkan kita belum isi jamban sehat nih, kita kawai menggunakan jamban umum, kayak misalkan jamban di masjid, asalkan jauh dari masjid. Ya biasanya ada pang di desa atau kan disediakan jamban umum kayak itu. Nah, jadi bisa kita menggunakan jamban umum tuh asal jamban umumnya tadi itu bersih, habis itu sehat dan memenuhi kriteria yang sudah kita sebutkan tadi. Selain itu, apabila kita masih belum ada bisi jamban sehat, kita tuh kawas sejujurnya mengusulkan ke pemerintah pusat supaya kita tuh nyaman juga. Jadi kadang kali lagi supaya kita bisa jamban seorang. Yang jelas kita bisa mencegah berbagai macam penyakit yang menjadi penyebab stunting, namunnya kita memiliki jamban yang sehat. Nah, habis ini amunnya buhan pian sudah sampai rumah, mudahan kena bubuhan pian kawa menciptakan jamban di rumah pian tuh menjadi jamban yang sehat, jamban yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan, supaya anak-anak kita atau anak cucu kita terhindar dari berbagai macam penyakit penyebab stunting. Oh iya, sebutin lagi Cel. Buan pian kan nih sudah dapat bantuan lo. Usahakan bantuan yang bubuhan pian terima tuh kawan disihakan sebagian gasan keperluan jamban bubuhan pian. Kan cuma gasan anak sekolah aja itu. Nah, digunakan ya sedikit gasan mengisi jamban, misalkan nukar sikat kah, nukar sabun kah, gasan basuh tangan, disediakan yang gasan khusus dasar di jamban tuh aja. Ingat celah memiliki jamban sehat tadi apa gunanya? Supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit menular yang menjadi penyebab timbulnya stunting. Oke. Paham ya Locel? Insya Allah paham, ini alhamdulillah. Amun ada yang belum paham, misalkan nih soal jamban sehat itu kayak apa, buhan pian bisa jawab takon dengan ulun lagi. Insya Allah ulun bantu aja sebisa yang ulun mampu. Nah, mudahan pembelajaran kita hari ini tentang jamban sehat bisa kita laksanakan di keseharian kita, dan juga supaya anak cucu kita terhindar dari penyebab stunting. Ulun akhiri aja lah, mudahan bermanfaat informasi yang ulun berikan. Ulun akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.